Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pengharapan dalam Tuhan Yesus. Pengharapan dalam Tuhan Yesus. Jadilah pribadi yang kuat karena berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dalam Roma 15 ayat 13 firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, Bapak Ibu, inilah doa Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Dan juga menguatkan kita pastinya bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang dapat memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Karena itu marilah kita senantiasa, saudara, berharap hanya kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran. Kenapa kita harus berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus? Kebenaran yang pertama, saudara, pengharapan pada Tuhan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh, saudara, sebuah kapal yang sauhnya terpasang dengan kuat akan membuat kapal itu bertahan, saudara, saat ada tiupan angin kencang atau ombak yang menghantamnya. Kapal itu tidak akan terbawa oleh arus gelombang, saudara, ke sana ke sini terombang-ambing, saudara, tetapi akan tetap kuat pada tempatnya. Demikian juga jiwa kita akan kuat dan tetap aman karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kata jiwa dalam bahasa Yunaninya disebut dengan psike, diartikan sebagai perasaan, kehendak dan pikiran kita. Ketika kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus, saudara, maka seluruh hidup kita, yaitu jiwa kita, perasaan, kehendak dan pikiran kita menjadi tenang, menjadi kuat, tidak mudah digoncangkan oleh masalah, oleh problema, oleh tekanan, oleh COVID-19, saudara, oleh godaan dunia, oleh kuasa iblis. Kita punya pengharapan, hidup kita jadi tenang dan tidak terombang-ambing. Dan yang kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah pengharapan karena dialah sumber air hidup. Yeremia 14 ayat 22 berkata, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberikan hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan, Allah kami, pengharapan kami? Tuhanlah yang bisa menurunkan hujan, saudara. Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu, saudara. Dan Yeremia 17 ayat 13 berkata, iya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah pengharapan kita karena dialah yang dapat menurunkan hujan untuk memberkati kita. Dia juga adalah sumber air kehidupan yang memberikan keselamatan, pertolongan kepada kita yang percaya kepadanya, saudara. Jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus supaya kita jangan menjadi malu dan hidup menderita. Setialah padanya karena dia pengharapan kita. Karena itu berharaplah kepadanya karena Tuhan Yesuslah sumber air hidup bagi kita. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus adalah pengharapan kita karena dialah
juru selamat, jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga kekal. Saudaraku, ada orang berkata, kok begitu mudah masuk ke dalam surga hanya percaya kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah kasih karunia. Tetapi Tuhan juga menghendaki supaya kita hidup benar saat kita sudah percaya kepadanya. 1 Tesalonika 4 sudah ayat 13 dan 14 berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Maksudnya ini meninggal dunia. Supaya kamu jangan berduka cita. Jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dunia maksudnya saudara, dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Juru selamat kita yang telah mati dan bangkit saudara pada hari yang ketiga, menebus dosa kita. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan Yesus, kita saudara tidak mati secara roh, karena kita dikumpulkan nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Inilah pengharapan kita saudara. Karena itu percayalah. Seringkali kita merasa lelah, capek. Saudaraku, hidup misalnya dengan tradisi-tradisi agama dan berbagai macam syarat-syarat. Tuhan Yesus hanya berkata, berimanlah kepadaku, percayalah kepadaku, terimalah aku menjadi juru selamat, maka kita diselamatkan. Dia adalah pengharapan manusia yang sesungguhnya. Karena itu berharaplah, berserahlah pada Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, percayalah pada Dia. Titus 2 ayat 12 dan 13 berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita Yesus Kristus. Haleluya. Jadi selama di dunia ini masih diberi napas saudara, sambil menantikan pengharapan itu masuk ke dalam kemuliaan yang kekal saudara, mari kita tinggalkan kefasikan, dosa-dosa kedagingan, keinginan-keinginan duniawi. Kita sekarang saudara mau hidup bijaksana, adil, beribadah sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh saudara. Karena kita nanti akan bertemu dengan Tuhan. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan, sauh yang kuat saudara, supaya kita jangan terombang-ambing oleh dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami, kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.